Salam. Para imam yang saya kasihi, biarawan-biarawati, dan seluruh umat yang hadir pada kesempatan ini. Kita sekarang berada di biara novisiat yang teduh, yang anggun, megah, dan indah. Pasti saya yakin di tempat ini para saudara kapusin muda akan mengalami Allah di tempat ini. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, tadi kita sudah mendengar Injil berkaitan pengenalan para murid bersama gurunya. Yesus bertanya kepada para muridnya, apakah murid saya ini sudah mengenal saya atau tidak? Maka pengenalan orang banyak dan para murid termasuk kita atas hidup dan pribadi Yesus bisa berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang katakan Elia. Ada yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Dan kita juga bisa menambah banyak nama-nama dari Yesus itu yang kita kenal, yang kita rasakan dalam hidup kita. Tapi Petrus mengatakan demikian, engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Jawaban yang luar biasa, jawaban yang spektakuler, yang tidak diduga-duga oleh gurunya, yang tidak diduga-duga oleh Yesus, bahwa Petrus akan mengatakan, engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Petrus adalah pribadi yang spontan. Petrus adalah pribadi yang meledak-ledak. Petrus adalah pribadi yang ekstrovert. Dia adalah seorang nelayan tradisional dan orang kampung yang sangat udik. Dan Petrus tidak berpendidikan, dan Petrus juga sangat sederhana. Mungkin kalau ada kapusin dulu dia mungkin masuk kapus ini karena hidupnya sederhana. Itu jawaban Petrus, engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup, adalah jawaban yang keluar dari pengalaman iman yang benar dan mendalam, keluar dari hasil pengalaman kedekatan hati dari Petrus, keluar dari kedekatan relasi dan komunikasi yang akrab dengan Yesus, dan keluar dari pengalaman intens dan mendalam karena keseringan dan karena selalu bertemu dan ada bersama dengan Yesus. Petrus mengungkapkan atau memberikan jawaban itu berdasarkan pengalaman pribadi dan personalnya yang selalu bertemu dan hidup bersama dengan Yesus setiap hari, bukan pengenalan berdasarkan kata orang. Bapak Ibu Saudara-saudari, sering kita mengatakan Yesus, sering kita berbicara tentang Yesus, tapi yang kita katakan adalah bukan pengalaman kita, tapi sering pengalaman itu berasal dari orang lain. Atau kita baca buku banyak, maka kita bisa mengatakan Yesus ini seperti ini. Padahal kita belum merenungkan, dan itu belum berasal dari penghayatan iman kita sendiri. Karena iman akan Yesus Kristuslah yang mendasari
seluruh dinamika hidup Petrus dan juga hidup kita, baik dalam hidup bersama pribadi maupun dalam karya dan perutusan kita masing-masing. Sikap iman ini yang memungkinkan para murid, memungkinkan kita dibenarkan, diselamatkan, dan didamaikan dengan Allah dan sesama. Sikap iman inilah yang memungkinkan seorang murid atau kita diberi tugas mulia dengan mampu mengemban tanggung jawab besar. Juga mungkin karena imanlah saya mungkin menjadi uskup. Karena imanlah kita menjadi imam. Karena imanlah kita menjadi suster, frater, bruder. Karena imanlah kita menjadi umat Katolik yang baik. Sikap iman ini pula yang menyanggup Petrus atau kita menanggung beban. Karena imanlah kita bisa menghadapi penderitaan. Karena imanlah kita bisa menghadapi masalah. Dan karena imanlah kita bisa memikul salib yang ada dalam kehidupan kita. Dan karena iman jugalah Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, dan dialah penyelamat kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, imanlah yang menggerakkan kita. Imanlah yang mendorong kita untuk mengungkapkan pengalaman kita, perasaan kita, dan juga apa yang kita alami dalam hidup kita bersama dengan Yesus sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ungkapan Petrus ini mau mengajak kita untuk semakin mengenal Yesus secara lebih mendalam dan juga secara pribadi, berdasarkan pengalaman hidup pribadi dan dalam relasi bersama dan berkomunikasi dengan Yesus sendiri. Saat ini, di biara ini, pengalaman kita hendaknya bukan terjadi hanya karena kita dengar dari orang, tapi harusnya iman kita di sini dan karena pengalaman kita, maka kita bisa mengatakan dialah Mesias, dialah penyelamat, dan bukan karena kata orang. Itu yang ditegaskan kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, kita juga diajak untuk memperkenalkan atau mewartakan Yesus kepada orang lain berdasarkan kesaksian iman pribadi kita, berdasarkan penghayatan pribadi kita akan Yesus itu sendiri. Kita diajak untuk selalu atau sering ada bersama, ada dekat, dan juga mendekatkan diri dengan Tuhan Yesus. Juga kita membangun kedekatan, relasi, dan komunikasi yang mendalam dengan Yesus, dan selalu hidup bersama dan berjumpa dengan Yesus itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersyukur, kita bergembira atas biara yang bagus ini, atas biara yang indah ini, yang agung ini, megah. Hari ini kita mau mengundang Tuhan untuk hadir dan tetap tinggal di biara ini. Itu menjadi doa kita, harapan kita, berkat ini supaya Tuhan tetap tinggal di biara ini. Semoga seperti pengalaman Petrus yang dekat, yang akrab dan intim dengan Yesus, kiranya juga biara ini menjadi tempat, menjadi wadah yang nyaman untuk saudara-saudara muda yang akan tinggal dan berdiam di tempat ini, supaya saudara-saudara muda bisa dibentuk supaya senang berdoa,
supaya rajin berekaristi, memecah-mecahkan roti, supaya juga para saudara muda mau untuk berdevosi kepada Sakral Maha Kudus dan kepada orang-orang kudus, dan supaya orang muda bisa saling berbagi satu dengan yang lain, seperti yang ditegaskan Rasul Paulus tadi. Ekaristi menjadi perayaan pemersatu, ekaristi menjadi perayaan keselamatan, ekaristi menjadi perayaan yang membuat kita yang tinggal di sini bisa merasakan rahmat dan karya Tuhan itu. Biara ini menjadi medan perjumpaan kita dengan Allah dan sesama kita di tempat ini. Karena biara ini menjadi medan perjumpaan dengan Allah, maka biara ini hendaknya mengalirkan rahmat sukacita dan berkat untuk semua orang, terlebih yang tinggal di biara ini. Dengan perayaan iman, perayaan ekaristi, devosi-devosi dan doa-doa yang dinampungkan terus-menerus di tempat ini, hendaknya para saudara yang tinggal di sini merasakan, menyadari kehadiran Allah dalam hidup kita dan juga dalam karya kita di biara ini. Maka biara ini akan mengalirkan rahmat, kasih, sukacita, pengampunan, damai, dan persaudaraan. Saya kira kalau berkaitan dengan persaudaraan, saudara-saudara Kapusin tidak perlu lagi diragukan. Karena apa? Karena memang itu bagian integral yang tidak terpisahkan dari seorang Kapusin. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, dengan biara baru ini hendaknya hidup rohani, karya dan persaudaraan semakin penuh dan dipenuhi dengan akar cinta kepada Tuhan dan juga kepada sesama dan juga umat yang ada di sekitar ini. Melalui biara ini mengalirkan cinta untuk membina para Kapusin muda agar semakin mencintai dan menghidupi ketaatan, menghidupi hidup miskin dan menghidupi hidup murni. Dan dari penghayatan itu kita dimampukan untuk mewartakan cinta kasih Kristus yang memikat hati Tuhan dan memikat hati orang lain. Saudara-saudari, jawaban Petrus atas pertanyaan Yesus, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Jawaban ini lantang, jawaban ini tepat, jawaban ini benar, dan ini adalah hasil permenungan, hasil refleksi dari Petrus berkaitan dengan imannya, relasinya dengan Allah. Dan kita berharap, saudara-saudari yang terkasih, dari biara ini akan bergaul juga jawaban yang sama. Dari biara ini akan diagungkan Tuhan. Dari biara ini dan para saudara akan memberitakan, akan menggaungkan seperti yang dikatakan Petrus, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Jawaban ini hendaknya mengalir dari iman, pengenalan, kebersamaan, relasi, keintiman kepada Yesus, para saudara yang tinggal di tempat ini. Santo Fransiskus Asisi pernah berkata demikian, di mana ada relasi doa dan samadhi, di situ tidak ada kecemasan, tidak ada kebingungan, tidak ada pertengkaran dan permusuhan. Dan di mana ada kemiskinan bersama sukacita, di situ ada sikap menjauh dari Allah, supaya para murid, para pengikutnya tidak membuat diri jauh dari Tuhan, dan juga tidak membuat para pengikutnya dan kita merasa sedih, dendam, dan putus asa dalam hidup ini. Saudara-saudari, mari
kita bersuka cita, kita bergembira karena biara ini sudah selesai dan akan diberkati. Amin. Mari kita berdiri untuk menyatakan iman kepercayaan kita.